Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali ya pemirsa untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Intinya ya, kita sepil pelan-pelan pemirsa. Orang macam ini ya, itu tidak akan memihak manapun pemirsa. Dia hanya mau mengacak-ngacak negara ini dengan isu yang ada dan dia hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, dan pernyataannya dari panjang lebar yang sudah disampaikan ya, itu sudah diklarifikasi langsung sama Bang Rosan, Ketua Tim Ses Pak Prabowo yang selalu dijadikan dalil oleh orang ini ya, oleh Bu Koni ini untuk menjatuhkan Jokowi. Nah, Koni itu kan selalu menebar fitnah Mirza. Katanya Pak Jokowi itu ingin membunuh Prabowo ya kan. Prabowo katanya cuma hanya dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Rosan sendiri itu tidak kenal loh sama Ibu Koni ini. Walaupun Ibu Koni itu mengaku kenal banget sama Pak Rosan. Nah, tapi intinya pemirsa, dari apa yang menjadi kritikan keras Bu Koni ini kepada Pak Jokowi. Nah, poinnya kata Bang Rosan, selaku tim ses Pak Prabowo, Koni ini ternyata minta jatah wakil menteri luar negeri loh kepada Pak Rosan untuk disampaikan kepada Prabowo Gibran. Ya ditolak oleh Pak Rosan. Ya memang kalau Pak Rosan itu bicara ya memang apa adanya pemirsa, tidak pernah ditutup-tutupi. Ya kalau seperti ini kan kalau sudah di buka-bukaan, ini kan malu sendiri loh Bu Koni ini pemirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu ya pernyataan dari Pak Rosan seperti apa watak karakter kemauan Ibu Koni ini terhadap kritikannya yang keras kepada Pak Jokowi. Coba kita simak terlebih dahulu pemirsa. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Coba dengarkan pemirsa. Katanya Pak Rosan ya, tim ses Prabowo menelpon Ibu Koni, meminta Ibu Koni untuk bergabung ke kubu Prabowo Gibran. Coba dengarkan. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Lalu dia bilang nggak bisa. Harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini yang nyampaikan Pak Rosan loh. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Nah, dengar sendiri kan kalian kan? Nah, coba kita simak terlebih dahulu pernyataan Bang Rosan terkait dengan komentar Ibu Koni ini loh pemirsa yang mengaku seperti ini dan seperti itu ya kan terkait dengan Pak Jokowi. Coba kita simak terlebih dahulu pernyataan Bang Rosan mengklarifikasi dan menjawab fitnah dari Ibu Koni pemirsa. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Sebelum pulang, Bu Koni bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Ya kan, kelihatan kan bohongnya kan? Ibu Koni loh yang meminta untuk bertemu dengan Pak Rosan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa diduga dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu gitu loh. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan oleh Bu Koni ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai ya, tuduhan bahwa ya, bisa keluar dari mulut seorang Ibu Koni bahwa Prabowo akan dibunuh gitu, digantikan Gibran. Itu kan keluar yang analisa semacam ini. Itu kan bukan kata saya, kata Ibu Koni sendiri gitu loh. Bahwa kemudian dia bermanuver juga untuk menjadi Wamenhan, itu juga satu fakta yang dikatakan juga bukan oleh saya, oleh Ketua TKN Rosan Ruslani gitu loh. Nah, ini untuk mengcounter apa-apa yang
Bu Kony sendiri tuduhkan, yang kemudian faktanya kita tahu bahwa sejak Pilpres itu yang bersangkutan nggak ada di Indonesia, lebih banyak di Rusia. Jadi yang ingin saya katakan sulit untuk membedakan mana yang provokasi, mana yang fakta ya, Atau bluffing. Ini atau bluffing. bluffing, Ya, ya. hoax. Jadi kalau sekarang mengatakan ada rahasia ini, rahasia itu, ya saya sepakat dengan berbagai pihak lain, pengamat lain sudah makanya dibuka saja, nggak ada rahasia. Kok kalau urusan negara ya, kenapa mesti dirahasiakan? Buka saja. Lalu kenapa nggak dibuka gitu loh? Lalu kenapa mesti dinotariskan? Di Rusia pula. Di Rusia juga dinotariskannya di Rusia. Apakah ini kemudian mau dialih wariskan ke siapa? Dia kan nggak ngomong ya. Kalau dinotariskan artinya kan mau dilindungi hak atas data tersebut, dan kemudian jika terjadi apa-apa maka hak atas data tersebut akan ke siapa, begitu kan? Kira-kira kan begitu. Nah ini kan nggak dijelaskan juga konteksnya apa, mengaitkan notariat Rusia. Nah jadi memang ya kita tunggu aja sampai Ibu Kony sendiri menyampaikan fakta-fakta apa yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Adalah sesuatu yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan. Iya. Iya, jadi kesannya Spekulasi semua. betul. Kesannya jadi sekarang ini kayak bluffing aja, kayak gertakan, dan yang menarik itu bukan hanya ke Jokowi ininya ya, bluffingnya, tapi juga ke keluarganya. Dan dalam acara podcast dengan Abraham Samad kan Bu Kony bilang ngasih warning ke Bu Iriana. Bu Iriana, jangan santai dulu Bu, katanya ini nanti juga bisa kena ibu nih gitu. Terus kemudian dia menyebut Mulyono yang nggak tahu diri dan seterusnya, karena kan Bu Kony ini kan menyebut dirinya sebagai pengikut setia Bu Mega lah gitu ya. Jadi Madam Kony ini menyatakan Mulyono ini nggak tahu diri dan seterusnya. Terus ini menurut Bang Yosef, ini apakah menjadi sinyal bahwa ini skala dan intensitas dan eskalasi konflik antara katakan aja PDIP atau Bu Mega dengan atau Hasto ya dengan Jokowi itu kedepannya ini makin intens dan makin kasar, makin vulgar, atau bagaimana? Bagaimana kita membaca bluffing yang atau klaim-klaim semacam itu? Ya nggak bisa lain, yang rasional adalah fakta bahwa Sekjen ini kan sedang dalam proses. Sprindik itu kan diknya itu kan penyidikan. Jadi dimulainya penyidikan. Penyidikan artinya kan dalam yang terkait dengan Pak Hastonya ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sudah bahkan sudah putus dan sudah apa namanya eksekusi di lapas kan. Tapi yang kasus Mas Hastonya ini kan dimulai ini sekarang untuk menemukan bukti-buktinya gitu loh, ya kan. Nah, saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing seperti ini. Jadi artinya ini kalau Ayu lanjutkan, padahal sprindik udah keluar loh. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau Ayu lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih, ke sini, ke proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh, karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto ada di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Ya. Jadi artinya kita tunggu aja. Ini kan kemarin eksekusinya oke lah tahun baru, sprindiknya keluar di malam Natal, liburan. Nah ini kan tanggal berapa sekarang 2 ya, kita lihat ya dalam 2-3 hari ke depannya mesti ada lanjutan ini. Nah di balik yang disampaikan oleh Ibu Kony itu juga selain yang bluffing tadi kan juga apa line to take yang beliau sampaikan juga di kanalnya Akbar Faisal kan, yang soal bahwa ada banyak kasus lebih besar, kenapa yang receh ini yang
disoroti. Jadi seolah-olah dalam konteks cara berpikir itu ingin dikatakan bahwa ini politisasi gitu kan. Seolah-olah jadi begitu kan. Ya. Yang gede-gede aja gitu loh. Nah, yang gede-gede ini katanya ini yang udah dinotariskan itu kan di Rusia itu yang mau dibongkar gitu loh ya. Kita tunggu. Publik menunggu itu. Jadi Nah, itu Bang, kalau tadi soal Hasto ya, soal Hasto tersangka, ini juga ada narasi ini saya lagi-lagi mengacu kepada keramaian yang ada di medsos ya, di X terutama. Jadi ada yang bilang Hasto ditersangkakan tapi tidak ditahan. Ini kan beda dengan Tom Lembong gitu. Itu menunjukkan bahwa KPK atau pemerintah sekarang itu sebenarnya jiper, takut sebenarnya, karena kalau Harto tersangka dan kemudian langsung ditahan, itu nanti Bu Mega kan Bu Mega sudah melakukan itu tuh, menyatakan akan menggerutuk KPK gitu kan kalau Harto ditangkap. Terus jadi KPK takut atau pemerintah takut dengan movement semacam itu. Terus juga menunjukkan ya tadi yang disebut Bang Joseph, ini jangan-jangan memang nggak ada kasusnya gitu. Ini politisasi atau kriminalisasi hukum, kriminalisasi terhadap Hasto gitu, politisasi hukum gitu. bukan. Bang? Saya tidak mengatakan tidak ada kasusnya jelas ada, karena kalau masuk tahap sidik, menyelidik itu kan ingin melihat struktur kasusnya gimana sih. Sidik itu setelah struktur kasusnya kelihatan, dicarikan bukti-buktinya gitu loh, dikumpulkan bukti-bukti saksi-saksinya, dan penahanan atau tidak itu sebetulnya sangat terkait dengan ini gitu loh. Jadi, nah karena sudah keluar sidik dan bukti-bukti awalnya sudah ada, maka ini menjadi bukti-bukti awal ya, cross check konfirmasinya kan ada di dalam proses ini. Jadi menurut saya ini bukan diada-adakan, ini sudah ada. Hanya saja mereka mengkomplainnya kan, ya ilah ini kan kasus berapa, 2,5 miliar. Kenapa sih nggak ngurusin yang Ya, puluhan triliun, yang triliunan, yang puluhan miliar, ratusan miliar gitu loh. ya, Jadi dibelokin gitu loh, bahwa ini bukan skala prioritas sebetulnya. Oleh karena bukan skala prioritas, maka dimainkan narasi bahwa ini politisasi gitu loh. Seolah-olah dilihat hanya dari sisi besarnya gitu loh. Padahal bukan itu. Tapi ancaman terhadap stabilitas itu juga soal lain, dan itu sepenuhnya pemerintah berhak menentukan yang mana yang strategis atau tidak. Jadi strategis tidaknya satu kasus hukum itu tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai. Kalau dalam hal korupsi ya sekian ratus miliar, sekian triliun lawan 2,5, nggak hanya itu. Tapi kalau dia punya dampak terhadap stabilitas politik itu hitungan lain. Ini strategic thinking, ya. political thinking, gitu loh. Ya. Nah, terus ini Bang, saya mau kembali ke soal Bu Kony nih. Karena kan Bang Joseph kan termasuk yang sangat intens mendalami dunia dan juga terlibat dalam dunia intelijen ya, bahkan kanalnya pun analisis intelijen. Kanal YouTube-nya Bang Joseph kan analisis intelijen. Nah, ini kita berhadapan dengan sosok yang mengklaim dirinya atau dikenal luas sebagai ahli militer dan ahli intelijen. Nah, tapi Bu Kony itu sosok yang intelijen, yang selalu ahli intelijen yang selalu mengumbar punya info A1 gitu. Nah, ini sebenarnya kalau gimana Bang Yosef melihat ini dari segi tadi sudah disinggung ya, tapi saya ingin Bang Yosef mengelaborasi lagi dari segi perspektif intelijen gitu ya. Klaim-klaim semacam ini itu gimana, itu seberapa jauh kita bisa nanggapi dengan kita anggap ini sesuatu yang serius gitu, reliable nggak gitu, terlalu meyakinkan nggak sih kayak gitu-gitu itu gitu. Intelijen itu kan soal kepentingan, Mas. Soal kepentingan dan tabrakan kepentingan kan sebetulnya salah satu titik pandangnya ada di situ. Jadi apa sih kepentingan Ibu Kony ini sebetulnya harus dilihat dari latar belakangnya juga. Jadi kalau kita kembali ke awal Pak Prabowo sebagai Menhan, itu kan kemudian ada ribut-ribut soal satu PT lah, TM apa gitu ya, yang dibentuk gitu lah.
untuk sebetulnya melakukan kajian. Ini lebih PT ini sebetulnya bentuknya PT, tapi dia fungsinya lebih melakukan kajian mana alutsista yang cocok untuk kita atau tidak gitu loh, yang sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah kemudian ya kita tahu ujungnya dalam hal kepentingan TNI AU kan kita beralih sebetulnya dari Rusia kembali ke Barat, ke NATO, ke standar NATO, Rafale itu. Ini semua ada kajian yang strategis bahwa selama kita menggunakan perangkat atau alutsista dari Rusia ini ada masalah dengan Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini seputar bagaimana Ibu Koni itu selalu menebar fitnah, isu yang tidak jelas, padahal demi kepentingan sendiri ya, bukan demi bangsa. Hanya saja nafsunya itu tidak terpuaskan karena ditolak oleh Bang Rosan. Ya wajar ya ditolak. Ibu Koni itu kan siapa Ibu Koni? Lu minta jatah wakil menteri lagi, kan begitu pemirsa. Ya jangan lupa pemirsa subscribe ya.